Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahualam. Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi bin nisyan binurihi bi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ayo. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabi fi adabi qadil hajah. Fasal menjelaskan tentang adab, sopan santun, akhlak ya orang yang buang hajat. Orang yang buangan hajat di WC, baik berak, buang hajat air besar, air kecil, berak atau kencing, akan kita bahas tentang adab tata keramanya, sopan santun. Ada caranya. Di antaranya yang pertama, yustahabbu disunnahkan. Yustahabbu disunnahkan ligadil hajah, bagi orang yang buang hajat atau apa yang mendatangi hajat, melaksanakan hajat. Ligadil hajah, bagi orang yang buang hajat, bahasa umumnya baulan, baik berupa kencing, au ghaitan, atau berupa tai, atau berupa tahi. Kalau dibaca rofa tahu enak, tapi kalau dibaca kasroh tahi tak enak ya, kecuali orang yang suka makan tai. Ada tai yang kita makan, ada enggak? Ada tai ini ikan teri. Masa itu makan teri, makan ikan teri dibuang dulu tainya. Ya, kepala udang itu, kepala udang isi tai. Makanya kalau orang bodoh dibilang otak udang. Ya, otak udang artinya otaknya tak ada gunanya. Otak udang tak ada gunanya. Ya, ikan teri, apalagi kecil-kecil tuh, dimakan dengan tainya. Udang apa tuh? Udang ngaber, udang rebon yang kecil-kecil. Pernah ente makan udang kecil segini itu ente buang tainya, pernah? Nah, ikan selomang. Nah, kemarin kecil-kecilnya nih banyak, ada 20 orang miara ikan cupang. Ikan cupang kalau kata orang Pontianak ikan selomang. Ya. Dulu Mas miara banyak dulu. Ada 1000 kali ikan Mas. Boleh miara, tapi bukan untuk nyabung. Ya. Nah, tapi orang umumnya miara ikan selomang itu untuk nyabung. Jadi di sini tidak boleh, kalau pondok tidak boleh santri miara ikan itu. Nanti kalau mau miara ikan gembong. Ya, nanti agak besar gitu. Kalau ikan selomang tidak bisa besar, ikan selomang 20 tahun TPR tetap segini dia. Ya, paling ininya insang ngembang ngebeng gitu itu ya. Kalau di sana. Terus apa sunnahnya? Orang masuk WC, baik kencing atau berak, buang air besar, ayyal basa untuk memakai na'laihi, kedua sendalnya. Na'laihi, kedua sendalnya. Istamir. Nah, jadi sunnah masuk WC itu pakai sendal. 2 sendal. Kalau pakai 1 makruh. Nah, juga sunnah pakai sendal itu sepasang. Kalau ente pakai sendal enggak sepasang, sebutik ke barat, sebutik ke kiri. Nah, biasa ente udah kepepet mau ke WC enggak ada sendal lagi, yang ada satu kan dia sepasang, ada laki-laki ada perempuan sendal tuh. Nah, nanti karena enggak ada laki-laki perempuan, ente cari sendal yang laki-laki dua-duanya dipakai. Mereng di jalan sini. Nah, itu hukumnya makruh. Pakai sendal sehari-hari kalau terbalik sebelah itu hukumnya makruh. Begitu pula masuk ke WC, disunahkan pakai sendal yang betul, yang sepasang. Kenapa ini Masya Allah Nabi Muhammad mengajarkan kita ini untuk hidup sehat. Karena kalau kita tidak pakai sendal,
WC itu walaupun kelihatan bersih, WC orang kaya ya bersih apa, tapi tetap itu di bawahnya kalau kita pakai mikroskop dilihat itu tetap nampak kuman-kumannya. Nah, di sini ada mikroskop sekolah Sanawiyah Aliyah di laboratorium. Ada mikroskop. Oh rusak. Nah, mikroskop tuh nampak tuh ya. Nanti beludah, dulu mah masih sekolah Sanawiyah 1, Sungai Bangkong. Jadi kalau kita beludah, kita lihat kecil. Itu nampak, kuman-kumannya itu nampak. Kalau mikroskop yang canggih, yang mahal. Ya. Nah, jadi ada kuman-kuman. Untuk menghindari kuman-kuman tersebut, agar kita tak terhindar penyakit, kita disunnahkan masuk dalam WC pakai sendal. Makanya kalau orang masuk WC enggak pakai sendal, ya itu kebanyakan biasa kaki, apalagi WC-nya tuh jarang disikat, kakinya nanti kena gatal-gatal. Bahasa Indianya tuh ra'a. Ya, itu bahasa Indianya ra'a, kurak, kudis, kutu air, panu. Makanya ente kalau di rumah WC ente itu disikat. Maka kadang-kadang kalau ceramah Ustaz Ari biasa ikut tuh. Ya Allah, mana orangnya geli ya. Kalau ke WC, kalau ke WC itu kalau WC-nya tidak disikat. Nah, WC-nya tidak disikat banyak lumut-lumutnya tuh. Maka kalau masuk pakai sendal. Kalau tuan rumahnya tidak siapkan sendal, Mas tuh kadang-kadang jingkit. Nginjak tuh Mas tak nginjak gini, tapi senginjak Mas. Gimana kalau Mas nginjak gini, kayaknya ada nyetrum, gitu ya. Jadi Mas kalau jalan nginjak gini. Ada orang yang geli gitu. Ada orang juga geli kerambutan. Nah, namanya apa tuh? Apa bahasa kalau takut berlebih apa namanya? Apobia kerambutan. Asal diberi rambutan, takut. Nah, kalau Mama Iim tuh takut ke anak ayam kecil. Nah, kalau ada anak ayam, mereka takut dia. Takut. Tapi ayam besar enggak takut. Apalagi ayam goreng. Nah, sedangkan Najwa enggak takut semua. Ayam takut ke dia. Nah, kalau Neng Iimnya tuh ke kucing takut. Kalau Najwa tak takut, semua hewan kena dia. Cicak dipegang. Cicak, kecoa, jangkrik, semua dipegang. Sampai lipan pun mau dipegang kena dia. Cuma kena Mas tak boleh. Nah, ini disikat. Ini kadang-kadang kalau ceramah di kampung-kampung tuh udahlah WC-nya enggak disikat. Cantiknya ya Allah, dari warna biru cantik sampai warna belumut. Sampai kita geli ya. Ini cantik, pegangannya belumut. Mas kalau udah pegangan gagangnya itu belumut, Mas enggak megang gagangnya itu, Mas pegang pinggirannya. Tapi kadang-kadang Pak ya, pinggirannya pun belumut. Udah, kadang kalau udah belumut Mas cari ambil tisu Mas. Pegang pakai tisu. Ya. Tapi kalau cair, Mas tak jijik. Cair yang di parit tuh. Nah, kalau itu turun parit kan ada cair tuh. Itu Mas tak jijik. Ada orang jijik gitu. Nah, jadi makanya biar ente apalagi ente kalau di rumah ada acara, apalagi ngundang habaib, ngundang ulama, ngundang kiai, sebelum mereka datang ente udah siapkan semua. WC, terutama nih WC. Enggak perlu WC cantik, enggak perlu. Mau pernah ceramah di Parit Kalimantan. Siapa rumahnya dekat Parit Kalimantan? Parit Kalimantan itu dekat Belida. Ya, Parit Kalimantan, Parit Arjuna, Parit apa lagi dekat-dekat situ tuh. Parit Semarang, nah dekat situ. Mau pernah ceramah di Parit Kalimantan. Jadi siang, ceramahnya siang habis duhur. Mau kencing, mana kan punya penyakit suka kencing. Ketika mau kencing, mau bilang panitia, ada WC. Oh, ada kiai, ada. Ikutlah Mas, kan ikut. Rupanya WC-nya dari karung. Enggak ada atap. Pas di masjid, ini rumah orang. WC-nya di samping masjid. Jadi ketika Mas jongkok, dari karung pendek, enggak ada atap. Jadi ketika Mas jongkok, nampak segini Mas tetap. Bingung Mas. Ngadap sana ibu-ibu, ngadap sana ibu-ibu. Akhirnya Mas kencing. Ibu-ibu ngeliat Mas semua. Untung jauh. Yang dilihat kepala atas, Pak. Agak. Ya. Akhirnya habis itu Mas ceramah ngamuk-ngamuk Mas ya. Ngamuk-ngamuk bilang, makanya Bapak Ibu, lain kali tuh kalau mau ada acara, siapkan WC. Enggak perlu cantik, yang penting tertutup dan bersih. Ini kadang-kadang lihat dulu lantainya, mungkin di rumah ente kali ya. Lantainya sampai ya Allah belumut ya. Belumut. Mas geli Mas ya. Enggak bisa karena Mas memang dari kecil kalau megang-megang kayak basah-basah gitu, kayu, itu kayu.
Umpama kayu kan biasa ada lumut-lumut itu, kayu kalau lama-lama kayu tuh berlumut. Kalau kering mah mau megang, tapi kalau ketika basah megang. Kayak apa gimana? Kayak ada. Nah, ini mah cerita ya kayak ada nyetrum lah ya. Nah, akhirnya bersihkan. Ini kadang-kadang cantingnya sampai berlumut. Canting itu sikat canting tuh. Sendal yang untuk WC itu. Sendal untuk WC kalau lama enggak disikat berlumut enggak tuh? Berlumut. Nah, itu kalau udah sendal berlumut Mas tak pakai. Mas biasa nyuruh Ustaz Ari ini, ambil sendal Mas. Nanti dia ngambil sendal. Baru Mas, kalau canting belum cari canting lagi, minjam canting. Nggak canting, minjam mangkuk. Ya, daripada kita di WC berjoget, ya, bukan gini, kejang-kejang jadi gitu. Nah, jadi sunnah masuk WC itu pakai sendal. Ente amalkan ya. Karena ada gal-gal mengatakan man amila bima alima, ya kalau tidak salah hadis, man amila bima alima allamahullah ilma ma lam ya'lam. Yang artinya barang siapa mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, kayak sekarang ente udah tahu bahwa sunnah masuk WC pakai sendal, lalu ente amalkan allamahullah ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan alimkan dia, akan Allah pintarkan dia, akan Allah beri ilmu dia tanpa dia pelajari, ilmu laduni. Jadi orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapat langsung diamalkan, nanti oleh Allah akan diberi ilmu laduni. Ilmu laduni tanpa belajar, cepat dia pintar. Maka diamalkan walaupun sikit-sikit diamalkan. Terus istamir. Wa yasturu ra'sahu, dan sunnah selanjutnya wa yasturu ra'sahu, dan menutup kepala. Wa yasturu ra'sahu, dan menutup kepala. Menutup kepala pakai apa saja? Pakai songkok, atau perempuan pakai jilbab ketika masuk WC, atau enggak pakai songkok, enggak pakai jilbab ketika masuk WC, pakai anduk, atau kalau ente terlupa buka baju ente, angkat bajunya, tutup pakai baju, atau sama sekali tidak ada pakaian, ente tutup pakai tangan. Nih ubun-ubun ditutup. Kenapa? Kenapa disunahkan ketika masuk WC menutup kepala? Karena nih setan masuknya dari ubun-ubun sini, ini setan masuk. Ketika kepala kita ditutup, setan tak masuk. Tapi kalau kepala ente di WC itu banyak setan, banyak jin. Ketika kepala ente dibuka, jin masuk, setan masuk, digoda lah ente di WC. Ya, digoda. Asalnya ente mau berak, tapi ente kerjakan yang lain-lain. Ya, naudzubillah, umpamanya ada istilah onani, ada istilah masturbasi. Ini tak boleh, haram. Makanya banyak anak cicak-cicak di dinding tuh. Ya, kasihan tak punya bapak, tak punya mama. Ngerti? Tak boleh, haram, dosa besar. Nanti orang yang melakukan onani, yang melakukan masturbasi, nanti di akhirat tangan dia besar sekali. Kemaluannya besar, panjang dari sini sampai setan. Nanti di akhirat, nanti orang melihat semua di padang mahsyar. Oh, dia rupanya nih. Pantas di WC banyak cecak tak betuan. Ya. Tak ada bapak. Itu cecak dari hubungan zina dia. Ngerti? Paham? Jadi sunnah itu gunanya menutup kepala agar tidak dimasuki jin. Makanya banyak orang ketika keluar dari WC langsung dia kerasukan. Nah, bisa jadi dia ketika masuk WC itu enggak tutup kepala. Jadi sunnah nutup kepala. Abi kalau setiap makan walaupun enggak pakai baju tetap pakai songkok. Ya. Jadi Abi walaupun enggak pakai baju tetap pakai songkok. So enggak pernah Abi makan tuh tak pakai songkok, tetap pakai songkok. Itu Abi, ya. Kadang nggak ngamalkan sunnah pakai songkok. Dan lagi Abi bilang apa? Menghormat makanan. Tapi kalau kadang Abi pakai baju, kadang kalau udah panas tuh nggak pakai baju, tapi songkok nggak pernah lepas. Ya makanya Abi paling marah kalau ada santri keluar pondok nggak pakai songkok. Ya harus pakai songkok, kemanapun pakai songkok. Samir. Samir. Wayahudha dan mengambil ahjarul istinja, batu istinja, batu untuk bercebok. Ahjarul istinja, batu untuk bercebok. Batu bagi orang yang nak bercebok pakai batu. Kalau bercebok pakai air, ya siapkan air maksudnya. Karena bercebok ni boleh pakai batu walaupun ada air. Walaupun ini WC di rumah ente, kamar mandi ente, ada jeding, bak mandinya penuh airnya. Bukan cuma 2 kula, tapi 1000 kula. Tapi ente tidak mau pakai air, ente mau pakai batu, boleh. Pakai batu boleh, atau gantinya batu yang zaman sekarang gampang apa tuh? Tisu. Kalau batu kan gimana kalau
apa istinja pakai batu kalau zaman sekarang kayaknya ya geli-geli lah ya. Nah, kalau Pak gantinya tisu, boleh pakai tisu. Siapkan tisu 3 butir atau ente siapkan tisu, tempelkan ke dinding, kan ada sekarang apa kotak tisu yang tempel dinding tuh. Nah, tempel tinggal narik gitu ya. Nah, biasa yang di mall-mall kan ada tisu. Boleh, enggak apa-apa. Kalau ente udah becebok pakai tisu, setelah becebok ente langsung wudu langsung sholat. Enggak usah cebok lagi, walaupun udah ada air. Nah, cuma becebok pakai tisu ini ada aturannya, ada tata caranya. Kemarin kalau enggak salah udah pernah dijelaskan dulu ya. Nah, cara becebok pakai tisu atau batu. Samir. Wa yuqaddima dan mendahulukan wa yuqaddima dan mendahulukan yasarahu kaki kirinya endad dukhuli ketika masuk WC. Ketika masuk WC. Jadi ketika masuk WC sunnah kaki kiri dulu. Baca doanya di luar ya. Jadi ketika masuk WC baca doa dulu masuk WC. Ayo baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gum. Ada Fauzi sama Aman Woro. Farel Fauzi gum. Bisur'ah. Gilang undur, biar bisur'ah. Nah, lihat, tak usah lihat ke belakang. Nanti siapa yang regut berdiri. Tasma' kalam. Dengar nanti. Surah apa kena Mas? Berdiri. Fauzi ngadap sana. Farel ngadap ke sana. Fauzi ngadap ke sana. Putar. Nah, siapa yang tidur nanti suruh berdiri di belakang ngadap ke sana. Nah, lihat, ulang lagi. Nah, jadi sampai apa tadi? Masuk pakai kaki kiri. Jadi caranya bagaimana? Kan sunnah baca doa. Baca doa ini bukan dalam WC. Baca doa dalam WC hukumnya haram. Caranya baca doa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru masukkan kaki sebelah kiri. Itu caranya. Kalau keluar dulu kaki kanan, udah keluar semua badan, ya, baru baca doa di depan WC, bukan di dalam WC. Jadi baca doa dalam WC tidak boleh, hukumnya haram karena WC tempat yang kotor, yang najis. Stamir? Wa yumnahu dan kaki kanannya indal khuruji ketika keluar WC. Ketika keluar WC, sunnah kaki kanan keluar dulu. Kaki kanan keluar dulu, lalu semua badan keluar, baru baca doa di depan WC, di luar WC, bukan di dalam WC. Istamil. Wakadha begitu juga, yaf'alu dia lakukan, maksudnya kaki kiri masuk WC, kaki kanan keluar WC, yaf'alu dia lakukan fis sohroi, di lapangan. Di padang, di bawas-bawas. Tahu itu pernah berak di bawas-bawas, di kebun-kebun. Mah pernah ceramah di daerah Rasau. Mah pada waktu itu kena penyakit mencret sakit perut. Akhirnya tanya panitia, Pak, ada WC Pak? Oh ada. Ya, ayo Kiai, saya sakit perut. Dia bawa sekop semen, tahu sendok semen? Dengan air 1 ember kecil warna hitam, dengan canting di situ. Ma mikir, mata tahu untuk apa sendok semen tuh? Kalau air mungkin di belakang rumah dia ada WC. Mah jalan ikut dia kan, nggak ada bangunan, dibawa terus. Ada apa nih orang mau bawa ke kita ke hutan nih? Mas takut nggak dibunuh, sekarang musim ustadz dibunuh-bunuh kan? Ya. Mana Pak WC-nya? Ayo Kiai, kata dia, ikut jalan. Udah itu nyampe di tengah hutan, digali-gali. Ma mikir, mau nanam ubi apa orang nih, kata Mas. Gali udah dalam. Silakan Kiai. Kata Mas. Kurang ajar kau nih. Jadi saya ini beres itu. Iya Kiai. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Mas, udah Bapak balik sana, kata Mas. Malu lah Mas, nanti disuruh nunggu bunyinya duar itu kan. Ya kalau bunyi cantik kayak gini ada tung. Nah cantik. Kalau duar. Ya. Pernah juga ceramah daerah Mandalo, Sungai Kunyit. Ada yang dari Sungai Kunyit sini? Ya. Daerah Mandalo, Sungai Kunyit tuh. Nah, di belakang apa? Mas sakit perut, dibawa WC juga di belakang rumahnya.
Untung malam. Ya untung malam gelap. Jadi WC-nya bukan ada WC. Enggak ada bangunan. Dia ada batang pohon besar segini. Ya, besar batang pohon bulat. Jadi kita naik di atas batang pohon itu. Di belakangnya udah tai semua. Ya Allah kata Mas, habis itu Mas ceramah. Mas ceramah ngamuk-ngamuk Mas. Bukan apa Mas bilang, iya untung saya orang Pontianak. Gimana kalau datang ke sini habaib, ulama, kiai dari Jakarta, dari Jawa. Kan malu kita Pontianak, rumah cantik, WC tak punya. Ini orang zaman dulu gitu, rumahnya cantik, WC tak punya. Karena udah kebiasaan berak kayak apa di hutan-hutan tuh, bergantung-gantung di atas pohon. Ya, kayak hewan apa tuh? Kayak kerak ya, berak di parit zaman dulu. Akhirnya mama ngamuk-ngamuk ceramah, mama bilang udah nanti kalau ngundang saya tak mau kecuali ada WC. Akhirnya dapat setahun datang lagi panitia. Anak kiai warga kemarin kita rapat mau ngundang kiai lagi. Tunggu loh, udah ada WC. Ada kiai, aduh cantik. Wah, sip, oke pergi. Ya. Gitu caranya. Ya, kayak kemarin ya apa? Habib Toha pernah yang 2 malam lalu ceramah dengan Mas tuh, beliau sebelumnya ceramah di daerah Sungai Guntur batal ceramahnya. Habib Toha cerita ke Mas. Kenapa batal? Karena 2 hari sebelum berangkat ceramah, Habib Toha nelpon. Nanti jemput saya pakai apa? Pakai speed apa pakai apa? Oh pakai speed, Beb. Betul pakai speed. Iya, Beb. Nggak, kalau umpama tak punya speed, saya punya speed, pakai speed saya. Nggak, Beb. Panitia udah nyiapkan speedboat. Kalau speed itu 1 jam. Akhirnya dapat 2 hari Bib Toha berangkat. Ketika nyampe di tengah jalan Bib Toha nelpon, gimana? Speednya udah siap. Maaf Bib, nggak jadi pakai speed, pakai motor air. Pakai motor air? Pakai motor air 3 jam. Ya, Bib Toha berangkat baru jam 8. Berarti bisa-bisa nyampe ke tempat acara jam 11 malam. Bubar orang. Kena Bib Toha, udah ini nggak sesuai dengan perjanjian kata Bib Toha. Nggak jadi, batal, nggak jadi. Ya, akhirnya Mas ceramah di kampung itu, Mas marahkan lagi. Mas beritahu. Makanya kalau mau ngundang seorang habaib, kiai, ulama, harus modal lebih bagus, tak usah ngadakan acara kalau tak berduit. Ya, speed itu siapkan 2. Takut-takut kalau perlu nyewa 1, satunya cadangan. Takut-takut 1 rusak, satunya jalan. Itu begitu. Ya, ente pun gitu. Ada alumni, ini ada alumni nih. Ini pelajar untuk ente semua. Pernah ngundang keluarga besar Al-Jihad, dia kawin. Lama dah dulu sebelum Abi punya mobil. Ya. Akhirnya sebelum Abi punya mobil, jadi kita pergi ramai dengan Abi pakai oplet Bang Mudin. 2 oplet tak salah disewa. Ketika nyampe di rumah dia, ini acara kawinan dia nih. Ya. Sampai di rumah dia, ya kita seperti biasa lah ikut orang namanya orang kawin kan. Kita salaman lah ke orang tua tuh. Dia ambil amplop tuh. Dia ambil. Ya tak apa-apa lah amplop dia ambil. Udah itu balik ke rumah, ya oplet tidak dibayarkan. Jadi kita yang gantikan duit oplet. Ya, ini santri tak paham. Sebenar santri, ente nanti kalau ngundang guru ente itu pertama sangat bersyukur. Bayangkan guru ente apalagi sekelas Abi, sekelas Umi yang ndak sesehat dulu bisa datang ke rumah ente. Oh, itu sangat anugerah besar ente. Bisa datang ke acara pernikahan ente. Guru ente udah diambil ilmunya. Masih ente ambil lagi duitnya. Paham? Jadi kalau ente nanti guru ente datang ke rumah ente diundang, tak pemain acara kawin, dia mau salaman, udah usah ente terima. Kalau perlu ketika ente duduk kan ada samping orang kawin ada apa tuh tempat duit tuh? Ada box, ada kotak duit. Ketika guru ente mau masuk kan ente cepat berdiri, enggak usah. Itu murid yang bagus. Kalau perlu ente salaman ke mereka. Ente udah diberi ilmu masih ngambil duit. Dan lagi guru ente datang ke situ pakai bensin, bukan jalan kaki. Pakai mobil itu kan perlu bensin enggak? Ente udah tak ada ganti lagi duit bensin. Ya. Barokah, berkat. Ya, bawa berkat, berikan berkat semua guru. Jangan masin-masin. Jangan masin-masin untuk guru. Kalau ente masin ke guru, masin ke pondok, sakit hidup ente. Ya, tadi malam Habib Muhammad Al-Jadri cerita. Ya, ketika tadi malam ada acara haul. Orang yang royal ke guru, dermawan ke guru, suka berek-berek ke guru, dekat dengan pondok. Ketika dia berhenti dari pondok, dia dekat ke pondok. Ya, suka nyumbang pondok, suka bersedekah ke guru. Itu hidupnya akan enak dia. Ini bukti ada santri Al-Jihad. Dia ini enggak pernah ke pondok.
Ya enggak pernah ke pondok. Padahal kerja dia enak. Bukan kerja bangunan. Jadi kepala pemborong. Apa jadi pemborong? Pemborong nih punya anak buah tukang bangunan. Gajinya besar. Tapi sampai sekarang tak kaya-kaya. Tak kaya-kaya. Rumah belum punya. Padahal udah ya mungkin 20 tahun ada kali dia. Jadi kepala pemborong. Sedangkan kawannya yang cuma kerja bangunan, anak buah dia. Udah bisa bangun rumah, udah bisa beli motor. Dia bosnya, rumah masih numpang orang tua. Ya motor cuma sebuti, tak ada agak kaya-kaya. Kenapa? Karena jauh dari guru, tak pernah pergi ke sini. Lebaran tak pernah pergi, habis sakit tak pergi. Ini ada lu nih lihat nih. Akhirnya hidupnya tak berkah, kasihan. Ya Mas ketemu dengan dia, ya Allah sebenarnya umurnya baru masih muda lah. Ya lebih tua dari Mas Sikit ya, tapi ininya udah kayak tengkorak dah. Ya Allah kau nih kayak mayat hidup. Ya, Mas tanya, ngapain ente tak ke pondok? Malu Mas, ente malu salah. Kecuali ente di pondok diberhentikan karena kasus mencuri, karena kasus apa, ente diberhentikan. Ente kan berhenti bagus-bagus, ngapain ente ke pondok malu? Enggak pernah, lebaran tak pernah, sampai sakit tapi enggak pergi. Padahal rumahnya tak jauh. Akhirnya hidupnya tak barokah. Luntang lantung sana sini, ya. Kenapa? Karena jauh dari guru. Ente jangan masin-masin untuk guru. Mas kalau ke pondok, ke pondok Dalwa tuh. Sebelum berangkat udah disiapkan oleh Mas. Ini 1 kardus ini lempok untuk guru Mas. Mas Irulnya pun gitu beli lempok. Lempok tuh 1 kilo, 1 kilo yang paling murah 100.000. Kalau 1 kardus berapa kilo? Nah, 1 kardus tuh bisa 10 kilo yang besar tuh. Berarti 1 juta. Itu untuk lempoknya. Nanti masih salaman amplop. Mas kalau salaman amplop guru Mas Habib Zain Baharun paling sedikit 500.000. Ente salaman ke Habib 50.000 dia. Mau kaya dari mana? Ya, gitu ke guru. Jangan pikir-pikir, jangan hitung-hitung untuk guru. Ente punya duit pamannya 10 juta. Paling sedikit 5 juta untuk guru. Separuh ente boleh lah untuk pegang-pegang. Jadi as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ma'amana qasomalu min shadaqatin baliyasdad. Harta kita tidak akan berkurang karena sering bersedekah, pasti akan bertambah. Sedangkan susunan urutan sedekah tertinggi urutan pahala sedekah tertinggi bukan ke fakir miskin, itu kelas 3. Ente punya duit, ente sedekah ke anak yatim, itu pahalanya kecil. Ente sedekah ke fakir miskin, pahalanya kecil juga. Ente sedekah anak yatim, fakir, udahlah yatim, fakir, miskin lagi, pahalanya masih kecil. Kepada siapa sedekah tertinggi? Ayo siapa tahu? Pahala tertinggi sedekah kepada ulama, kepada orang alim, terutama guru kita. Bahkan disebutkan dalam kitab, wa in kana miskinan, wa in kana fakira. Bukan, wa in kana ghaniyan. Walaupun gurunya kaya, masih besar pahala kita. Ini umpama dipilih, ini ada guru ente kaya. Ini ada kawan ente miskin, yatim. Ente sedekah ke dia, pahalanya masih lebih besar kepada kiai ente, kepada guru ente yang kaya nih. Kenapa? Karena udah jelas kalau ente bersedekah kepada guru ente, ya kepada kiai ente, ini udah jelas duit yang ente berikan insya Allah dipakai yang bagus-bagus untuk ibadah, untuk bangun pondok, untuk santri. Sedangkan si santri, ya ente berikan ke dia, pasti tidak dipakai untuk bagus. Belum tentu. Bisa jadi beli buku amplop, udah beli amplop, beli kertas yang wangi itu wangi kepada yang tersayang. Nina, umpamanya dibelikan amplop, ya, lalu diberikan minyak wangi, semprot, dikirim. Nah, tidak pasti dipakai untuk bagus. Wah, dibelikan ikan selomang. Nah, ya, tapi kalau ente bersedekah kepada guru ente, walaupun kaya, tetap duit ente itu dipakai untuk yang bagus. Tapi kena guru anak, kena kiai itu Mas, dibelikan mobil Mas. Ya udahlah kaya masih beli mobil lagi. Mobilnya untuk apa? Untuk ke diskotik? Untuk mana mobil itu? Untuk dakwah. Dapat lagi pahala ente. Paham? Nah, juga dalam kitab disebutkan pahala tertinggi, tingkatan tertinggi sedekah adalah sedekah kepada ulama, kepada orang alim, terutama kepada guru kita. Cuma banyak orang tak tahu. Kalau kita nyampaikan kepada orang-orang umum, nanti dibilang, itu ustadz tuh paling promosi ya, biar orang nyumbang ke dia. Nah, serba salah kita nih. Makanya kalau ceramah di orang umum Mas tak pernah nyampaikan. Nanti dikira Mas selak duit. Ya, padahal Mas selak. Siapa tak bawa duit? Walaupun sekarang mama ada orang bawa duit 1 karung, jumlahnya 10 miliar, lalu bilang, Mas ini ada duit Mas 1 karung, jumlahnya 10 miliar. Cuma ada virus corona dalamnya. Tada, ambil sini antar ke rumah. Biar virus corona lah, yang penting 10 miliar.
Daripada 1000 kena corona masih mending 10 miliar kan? Corona kan belum jelas mati. Banyak yang kena corona sembuh. Ya. Samir. Wala yahmil dan tidak boleh membawa. Wala yahmil dan tidak boleh membawa zikrullah ta'ala zikir Allah, maksudnya nama-nama Allah. Zikrullah ta'ala, sebutan-sebutan Allah atau nama-nama Allah, tidak boleh dibawa. Ya, nama Allah yang nama Allah atau nama Asmaul Husna 99 atau juga nama-nama yang mulia, Samir. Jadi juga nama-nama yang mulia seperti nama-nama nabi. Ya, nama-nama Rasul, nama Nabi Muhammad, ya, atau Ibrahim. Makanya kemarin ada anggota kamar apa tuh yang namanya sahabat kamar apa tuh? Kamar Umar, bahasa Arab Umar Ibnul Khattab. Ini termasuk kurang ajar. Ini Sayyidina Umar ini sahabat Nabi, saking dimuliakan, saking mulianya Sayyidina Umar sampai makamnya berada di samping Nabi. Ya, ini kalau di Mekah di makam Nabi, ini makam Nabi. Kanan kiri ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya, orang sahabat yang sangat Nabi sayangi. Di masa hidupnya berteman dengan Nabi. Bahkan ketika meninggal, makamnya pun di samping Nabi. Orang yang paling mulia. Ini kalau kita ada makam, ini makam ulama, wali, ya. Ketika dikuburkan, lalu ada orang dikuburkan di samping makam wali, ini akan mendapatkan syafaat, ya. Berkat kuburan wali ini, orang yang tadi bajingan umpamanya, preman yang dikuburkan di samping makam wali, ini akan dapat barokah dari makam wali tersebut. Bagaimana dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang makamnya berdampingan dengan makam Nabi? Ini baru makam wali, ini makam Nabi. Ente masuk namanya ditulis Umar Ibnul Khattab, bawa ke WC itu, kata dia. Ya enggak pantas. Kecuali nama-nama anak lah. Kalau bahasa Indonesia masih mending. Kayak nama Mas, tak boleh teh, kurang ajar teh. Tak boleh. Kenapa boleh? Ada lafzul jalalah. Ada nama Allah di situ. Atau illah, enggak boleh. Kecuali ente tulis Sahrukan, boleh. Tapi sebenarnya kurang ajar. Masa Sahrukan masuk WC? Terus Samir. Waya tamida dan dia berpegang waya tamida nih menekankan, ya. Waya tamida dan dia menekankan atau berpegang teguh, berkokoh gitu ya. Berdiri menekan, terus ala yasarihi, di atas kaki kirinya. Di atas kaki kirinya. Istamir, nanti Mas jelaskan. Istamir. Istamir. Mazal ba'id, gede. Mazal kasir. Nih. Ini sunnah ente berak duduknya gini. Kayak ente gaya berfoto tuh. Jadi wayak tamida ala yasari. Dan menekankan kepada sebelah kaki kirinya gini nih. Nih. Ente pernah enggak foto bergaya? Ini gaya berak. Paham? Jadi sunnahnya nih gini, nih lihat. Ini beraknya gini sunnahnya. Gini. Kenapa kita menekankan ke kiri lambung kita? Karena tempat tai, ngumpulnya tai itu di lambung kiri. Jadi ketika ente duduk gini, itu ketekan tai, keluar tuntas, keluar semua. Tapi kalau ente duduknya ndak gitu, duduk biasa seperti gini, itu akan tersisa sedikit tai. Sesendok lah. Tak banyak. Apalagi ente duduk kayak WC duduk, kayak orang-orang kaya-kaya tuh. Ente pergi mall atau bandara kan ada WC duduk kan? WC duduk gini, aduh itu tai, bukan sisa sendok, setengah piring ada tuh sisa, tak jatuh. Jadi Nabi Muhammad nih ngajarkan kita untuk hidup sehat. Kalau kita betul-betul ngamalkan sunnah-sunnah Nabi sehat, makanya ini diamalkan nanti. Memang kalau tidak biasa tak enak. Ya, nanti kalau tak biasa pas tadi, yo, nanti berak gini, yo. Apalagi kena kawan itu di ente masuk HP di foto krek. Kalau ndak biasa. Kayak sunnah Nabi. Ya sunnah Nabi itu kan diantaranya Nabi biasanya mandi berdua dengan istri Nabi di satu kamar mandi.
Kenapa? Biar tambah sayang, tambah cinta. Mas kadang-kadang dengan Syahrini, ya. Mas biasa mandi berdua, gosok-gosok. Ketika Mas keluar dari WC ketemu dengan Najwa dengan Nafa ditunggu. Baba ya. Aduh. Budak kecil sekarang. Jadi kalau ente nanti kawin punya istri atau punya suami yang perempuan, ente nak mandi berdua satu kamar mandi, tunggu anak tak ada. Kalau anak ente ada bahaya. Ini sunnah Nabi ya. Ente amalkan walaupun sekali-sekali. Kenapa? Itu biar nambah kemesraan. Nabi Muhammad biasa minum air bekas istri Nabi. Biasa Nabi Muhammad. Ya. Istri Nabi pun gitu, minum air sisa gelas Nabi. Nabi pun kadang-kadang minum bekas apa istri Nabi ini umpamanya. Tadi ini kan gelas dipegang. Ya, dipegang oleh istri Nabi diminum. Nanti Nabi minum, dilihat tuh kena Nabi gelas tuh. Oh, istrinya mulutnya minum di sebelah sini. Itu Nabi ambil. Nabi pun minum di bekas ini. Enggak jijik Nabi. Kenapa? Agar tambah sayang, agar tambah cinta. Dan lagi ketika si istri melihat, ya Allah suami aku bekas mulut di kita minum enggak jijik, malah diminum gerak dia. Berarti suami tambah sayang, gitu. Ya. Ada orang biasa jijik tak mau. Apalagi itu bekas-bekas ulama. Bekas-bekas ulama ada hadis mengatakan su'rul mu'min syifa. Yang artinya bekas-bekas ulama itu adalah obat barokah. Bekas-bekas ulama, bekas-bekas guru ente, ada guru ente bekas minum Ustaz Satori umpamanya, bekas minum kopi cuma tak enak bekas Ustaz Satori itu pahit kopinya. Ya, karena beliau enggak mau gula. Ustaz Satori itu kopi enggak mau gula kan? Nah, kopinya pahit. Jadi kalau kita bekas barokahnya pahit. Ya. Tapi tetap dapat barokah, ya. Bukan masalah enggak barokah, tetap kopinya barokah cuma pahit. Ya. Beliau enggak mau kopi. Jadi, enggak mau kopi, enggak mau gula. Beliau suka kopi, tapi tak mau gula. Ya, takut beliau takut kencing manis ya. Nah, ada anaknya tuh, nanti anak cerita. Dia bilang, "Baba, kata bekas baba tak barokah," kan. Jangan salah paham. Ya. Bukan bekasnya ndak barokah, bekasnya tetap barokah cuma pahit. Ya. Ya. Nah, apalagi barokah terbesar bekas guru sebenarnya tuh, bekas ulama habaib, bekas yang terbesar, air kobokan tuh. Air bekas kobokan tuh minum, itu barokahnya besar. Kalau kita kan enggak. Barokah tapi cari yang enak. Lihat tinting lu. Oh, ayam bakar punya kiai, punya abisak separuh. Itu yang dikejar tuh. Ikan asin tak ada. Barokah sikit katanya. La subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Santri putri